Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Nah, tadi mungkin semuanya sudah menonton video, yaitu Akhbar Tarim. Akhbar Tarim, yaitu pengkabaran dari Tarim. Tarim itu Yaman, atau kita sebut saja Akhbar Yamani. Nah, itu membicarakan tentang sosok, yaitu Habib Umar Hafidz, yang mendapat gelar julukan Al-Musnid. Nah, dalam video yang berdurasi pendek tersebut, yang sempat saya dengar dan saya baca dari beberapa video, itu bermacam-macam. Yang pertama, menurut video, Habib Umar Hafidz sedang melihat Nabi Khidir. Jadi sedang melihat Nabi Khidir. Yang kedua, ada yang mengatakan di dalam videonya itu, dia bikin video juga, Habib Umar sedang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, disebutkan Habib Umar sedang mempertunjukkan, yaitu keberadaan dirinya, bahwasanya beliau melihat malaikat maut, melihat malaikat. Jadi ada tiga berita, dan semua yang ada di sekitar Habib Umar itu histeris, berteriak-teriak karena melihat sikap dari syekhnya. Jadi sikap dari syekhnya itu sedang bersikap aneh, sehingga melahirkan dugaan-dugaan di kalangan jemaahnya yang berbeda-beda. Ada yang menyebutkan bahwa beliau sedang melihat Nabi Muhammad dalam keadaan yaqdah, artinya melihat keadaan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Ada juga yang membicarakan sedang melihat, Habib Umar itu melihat Nabi Khidir tadi, dan yang terakhir itu melihat malaikat. Jadi berita simpang siur seperti ini, selain melahirkan yaitu berita-berita khurafat, mitos, juga berakibat pada kultus, karena tidak tahu persis, hanya dugaan-dugaan belaka dari yaitu semua santri-santrinya yang sedang mendengarkan petuah dari beliau. Tidak ada satupun yang menyatakan dengan pasti bahwa beliau melihat apa gitu. Dan hal itu dipertontonkan oleh beliau di depan banyak orang ketika itu. Nah, tentu hal ini mengundang pertanyaan kepada kita. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Habib Umar?
sehingga melahirkan berbagai macam persepsi yang bukan saja mendatangkan kebaikan kepada Habib Umar, bukan saja mendatangkan ketidakbaikan kepada Habib Umar, tapi bisa melahirkan sikap khurafat tadi, melahirkan keyakinan khurafat di kalangan umatnya. Dengan tidak merendahkan beliau, ya. Beliau yang ditokohkan di Tarim gitu, dan menjadi ulama Tarim dari kalangan Sufi, yang dikenal Sufi dan banyak legenda di sana. Kita tahu bahwa wilayah Yaman yang menjadi wilayah beliau ini penuh dengan kisah-kisah yang bahkan melahirkan kitab-kitab yang aneh-aneh gitu. Saya bisa melihat berbagai video yang diunggah oleh orang-orang Yaman berkaitan dengan yaitu Habib Umar. Banyak sekali video-video yang ada itu yang bisa Anda tonton di Yaman, ya. Bahkan ada yang bersikap kasar dengan beliau ini. Saya tidak ingin mengikuti langkah-langkah orang, cuman saya ingin objektif saja gitu. Kalau hanya sekedar dugaan-dugaan dari pengunjung yang ada atau dari murid-muridnya yang ada, itu bukanlah sebuah landasan, bukanlah sebuah kepastian. Kalaupun iya, mengapa tidak diberitahu siapa yang datang gitu? Kan begitu seharusnya. Apalagi kalau misalnya membawakan bahwa itu yang datang malaikat. Dalam rangka apa malaikat datang kepada Habib Umar? Artinya Habib Umar ini bisa dikatakan tingkatannya sekelas Nabi, apa begitu? Nah, persepsi seperti ini tentunya bisa mendatangkan berbagai penafsiran keliru bagi kita umat Islam, ya. Yang jelas perilaku ganjil yang terjadi pada Habib Umar di dalam video tersebut tidak seharusnya melahirkan berbagai macam tafsir yang kurang baik di kalangan masyarakat awam yang notabene fanatik terhadap beliau. Bahkan bisa dikatakan sebagai fanatik berat kepada beliau, karena perasaan cintanya yang berlebihan kepada beliau, sehingga apapun yang terjadi pada beliau itu diyakini sebagai suatu kebenaran. Nah, tentunya peristiwa yang terjadi kepada Habib Umar ini harus banyak pemahaman yang benar. Yang pertama, apakah manusia biasa seperti Habib Umar itu bisa melihat malaikat? Dan bisakah melihat Nabi dalam keadaan sadar? Dan itu sepertinya sering terjadi kepada beliau, ya. Kemudian jika bahkan dalam kitab yang ditulis, nanti saya mencoba itu, kitab yang ditulis oleh sufi-sufi di Yaman itu, yang menggambarkan warisan nabi-nabi itu, sampai ada yang beranggapan di kalangan sufi bahwa nabi itu masih ada lanjutannya gitu. Di kalangan sufi Yaman, ya, ada yang seperti itu. Jadi Nabi Muhammad bukanlah khataman nabiyin. Ada yang meyakini Nabi Muhammad itu bukan khataman nabiyin gitu. Masih ada nabi lagi. Itu dari kitab, nanti saya tunjukkan kitabnya. Nah,
Dari cerita-cerita kitab, kemudian dari peristiwa yang terjadi ini, kesimpulan penonton bagaimana? Siapa sebenarnya yang dilihat oleh Habib Umar Hafid ini? Apakah malaikat? Apakah Nabi Muhammad? Apakah Nabi Khidir? Atau selainnya? Dan bagaimana sebenarnya pandangan syariat terhadap peristiwa yang terjadi kepada beliau ini? Pandangan syariat bagaimana gitu? Yang jelas kalau melihat dari perjalanan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sekian banyak sahabat ketika itu, tidak ada yang aneh-aneh itu. Tiba-tiba ada generasi yang jauh, generasi yang sudah tertinggal lama, dengan mudah menyebutkan dirinya bisa bertemu Nabi berkali-kali, ada itu. Dan kemudian muncul persepsi bahwa orang itu adalah orang wali. Ini kebiasaan kita di kalangan umat Islam. Ya, terutama karena standarnya bukan standar ilmiah itu ya, tapi standar fanatisme tadi yang dipakai. Kalau melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, memang di dalam sebuah kitab diterangkan terjadi perselisihan pendapat antara ulama berkaitan dengan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Tapi kan tidak mungkin terjadi terus-menerus gitu. Apalagi misalnya fatwanya berbeda, misalnya fatwanya berbeda dengan Quran dan As-Sunnah. Apalagi kemudian ada Nabi datang kepada seseorang membawa hadis kopi misalnya. Itu perlu dicek dulu kebenarannya. Masa iya Nabi berdagang kopi gitu? Kan sekarang ada orang yang menjual kopi menyatakan dapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar lingkungannya semuanya membeli kopi. Itu ada yang seperti itu. Aduh, kalau seperti ini kan repot ya. Jadi saya tidak ingin merendahkan beliau sebagai seorang ulama, tapi saya ingin objektif. Berpikir objektif. Apa iya Rasulullah bisa datang terus-menerus kepada seseorang? Apakah iya Nabi Khidir bisa terus-menerus datang? Apakah iya malaikat bisa datang berhubungan dengan manusia sekarang ini? Dasarnya apa? Oh, kan pernah terjadi di zaman nabi-nabi bahwa orang melihat malaikat di zaman Nabi. Itu di zaman Nabi ada wahyu yang menerangkan bahwa dia itu malaikat wahyu. Nah, kalau sekarang tidak ada wahyu lalu menyatakan itu malaikat, bisa salah. Karena dasarnya dugaan-dugaan semata gitu. Jadi beda. Parameter di dalam Al-Quran itu peristiwa orang yang melihat malaikat, tidak bisa kemudian kita berpersepsi bahwa dia itu bisa melihat malaikat. Apalagi itu masalah gaib. Bisa juga saya kemudian berpersepsi yang datang kepada beliau adalah jin misalnya itu. Bisa kan? Kalau hanya penafsiran-penafsiran. Karena tidak ada bukti yang konkret berkaitan dengan beliau. Nah, itu masalahnya. Jadi barangkali ini diskusi saya hari ini begini. Jadi silahkan bisa dijawab. Apa seseorang itu bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar terus-menerus? Apa bisa berhubungan dengan Nabi? Apa bisa berkomunikasi dengan Nabi di zaman sekarang ini? Lalu Nabi memesankan kepada kita, kemudian apakah pesan-pesannya itu menjadi wajib bagi seluruh kaum muslimin? Itu perlu juga. Demikian juga Nabi Khidir misalnya datang kepada kita untuk apa itu? Apa keperluannya Nabi Khidir datang kepada kita? Untuk apa?
apa memberikan wahyu-wahyu yang pernah diterima Nabi Khidir kepada kalian? Kan begitu. Kalau malaikat, apa tujuannya malaikat datang kepada seseorang di zaman sekarang ini? Siapa yang bisa memastikan bahwa dia itu malaikat? Ini dari saya, Zulkarnain al-Maduri. Jazakumullah khair. Terutama kepada para kuburiyun tuh tantangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.